Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa informasi Los Lombok sore kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam informasi yang akan kami siapkan untuk Anda. Saya Berat Maja, berikut informasi yang pertama. LBH Serikat Indonesia Rabu pagi tadi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menanyakan tindak lanjut dari laporan dugaan korupsi yang terjadi di tubuh PLN wilayah Provinsi NTB yang dilakukan tanggal 5 Februari lalu. Kedatangan mereka menyerahkan sejumlah bukti baru, yaitu surat perjanjian antara PLN dan perusahaan kontraktor. Berubah isi surat perjanjian. Kedatangan LBH Serikat Indonesia ke kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti perkembangan laporan terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi di tubuh PLN wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimasukkan pada Jumat 5 Februari pekan lalu yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedatangan mereka juga termasuk menyerahkan sejumlah bukti baru, yaitu surat perjanjian antara pihak PLN dengan perusahaan kontraktor yang saat itu sepakat menggunakan bahan bakar MVO untuk mesin diesel pembangkit. Menindaklanjuti itu, pihak LBH Serikat Indonesia mendesak Kejati segera melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang diajukan oleh pihaknya untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh manajemen PT PLN wilayah NTB, yaitu menggunakan atau mengganti bahan bakar minyak yang menyimpang dari isi perjanjian kontrak dengan perusahaan pemilik mesin diesel, yang dimana dalam surat perjanjian dengan pihak perusahaan penyedia mesin pembangkit bertenaga diesel, BBM yang digunakan untuk mengoperasikannya adalah Marine Fuel Oil atau MFO. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini, PT PLN wilayah NTB malah menyalurkan BBM jenis high speed diesel atau solar. Sehingga dugaan korupsi itu terjadi pada penyimpangan isi kontrak PLN NTB dengan perusahaan pemilik mesin pembangkit, yaitu pada penggantian jenis bahan bakar tersebut. Akibatnya menimbulkan kerugian negara yang ditafsir mencapai 154 miliar rupiah dengan asumsi selisih harga MFO dengan HSD sebesar 3.000 per liternya. Kami tanggal 5 Februari yang lalu dugaan korupsi di PLN NTB. Data kami jumlah dugaan kerugian negara, potensi kerugian negara itu 154 miliar. 154 miliar ya, bukan juta, miliar. Kami tegaskan ini angka yang besar ya. Saya nggak tahu apakah ada kasus sebesar ini di NTB sebelumnya. Tadi kami sampaikan bahwa pertama, mengenai potensi kerugian itu, angkanya bisa jauh lebih besar dari itu. Mengapa demikian? Karena data yang kami ajukan di awal itu hanya pada operasional penggunaan penyalahgunaan bahan bakar MFO yang diganti dengan HSD solar itu di 2 pembangkit. Ditegaskan Taufik Budiman, seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah NTB akibat dari adanya dugaan korupsi yang dibiarkan terjadi, yang dimana pemadaman ini menurut dia terjadi akibat salah urus mesin pembangkit yang diindikasikan pula sebagai tindak pidana korupsi. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia meminta pemerintah pusat agar mengkaji ulang terkait edaran yang melarang pegawai negeri sipil melakukan kegiatan rapat di hotel. Adanya larangan itu menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Selain menurunkan omset industri perhotelan, berdampak juga pada sektor pariwisata, khususnya di Kota Mataram. Sekitar 30% perekonomian daerah berkurang menyusul adanya edaran dari pemerintah pusat terkait larangan bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan kegiatan rapat di hotel.
Selain mempengaruhi sektor perekonomian di daerah, larangan ini pun berdampak pada menurunnya omset atau pendapatan bagi beberapa hotel yang ada di daerah, khususnya di kota Mataram. Menurut Leni Marlinawati, anggota Komisi 10 DPR RI siang tadi, saat ditemui wartawan seusai menghadiri kegiatan ramah tamah bersama dengan pemerintah kota Mataram menyebut, edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian khususnya di daerah. Peraturan tersebut selain berpengaruh pada menurunnya omset atau pendapatan industri perhotelan, juga berdampak pada sektor pariwisata yang bisa dipastikan akan ikut menurun. Sebab belanja pusat merupakan stimulan bagi berkembangnya ekonomi daerah, sehingga larangan melakukan kegiatan di hotel akan sangat merugikan sektor ekonomi maupun pariwisata daerah. Leni menambahkan, pasca larangan itu dikeluarkan, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara agar mau mengkaji ulang terkait larangan bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan kegiatan rapat di hotel. Dan pada prinsipnya peraturan tersebut, jika dalam penerapannya justru merugikan beberapa pihak, agar bisa dikaji ulang atau bisa dibatalkan. Laporan 30% perekonomian pariwisata di daerah itu berkurang akibat adanya edaran yang melarang kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan di hotel gitu ya. Kami sih waktu itu pernah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengkaji lagi peraturan itu. Karena apa? Kan belanja pusat itu kan menjadi stimulan buat berkembangnya ekonomi di daerah gitu ya. Maka dari itu larangan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di hotel tentu akan menjadikan pariwisata ini turun gitu. Dan kami Komisi 10 concern terhadap hal ini, maka kita minta memberikan rekomendasi kepada Menpan waktu itu untuk meninjau kembali gitu. Jadi tolong pilih-pilih lah. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian Tim Liputan Lombok TV Mataram. Harga beras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami peningkatan hingga 30%. Dalam sebulan terakhir, para pedagang menilai kenaikan harga beras diduga karena kekosongan stok beras yang dikirim ke Pulau Bali. Belum habis keterkejutan warga oleh naiknya harga cabai beberapa bulan lalu, kini warga kembali dikejutkan dengan naiknya harga beras yang terus terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Dari pantauan tim Lombok TV di Pasar Kebun Rui Mataram, kenaikan harga terjadi pada semua jenis beras seperti beras super misalnya, yang mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram, kini harga beras super mencapai Rp11.000 per kilogram. Yang harga Rp12.000 mulai kemarin. Kalau Rp11.000 sudah hampir 10 hari ya. Harga Rp11.000 10 hari. Dari harga berapa, Bu? Dari harga Rp8.000, 9, 9,5, 10, 11 sampai 12. Bertahap. Sementara itu beras kualitas bawah seperti IR64 kualitas 3 di tingkat pengecer dijual seharga Rp7.500 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Para pedagang maupun para pembeli yang notabene ibu rumah tangga mulai mengeluhkan harga beras yang terus mengalami kenaikan. Meski demikian, harga beras yang terus melambung tinggi di sejumlah pasar tradisional itu tetap diburu oleh para pembeli karena beras merupakan kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga beras yang terus melambung tinggi. Tim Liputan Lombok TV Mataram. Baik, misa kami akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
bersarung mangga. Ojok semeton jari senamian searah li Bali dilik lupa saksian acara Sabtulen Bilang judul Senin, Selasa Jumat, Kanca Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah siwak malam Kancan tiang arah ama Epul. arah in ada rendah ka Epul Lebih nadara. Lombok TV pasti darak TV lainan Sabtulen. Mulen mai meton Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangostin Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangostin Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Bersama saya Brigadir K ini langsung dari RTMC di Lantas Polda NTB akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di wilayah Mataram, Kotim dan sekitarnya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan, seperti gambaran tentang Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore, dan kini saatnya kita bergabung dengan RTMC Polda NTB untuk mengetahui informasi arus lalu lintas terkini. Sudah ada Brigadir Eli yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Studio. Selamat sore pemirsa Lombok TV, selamat datang di RTMC di Telantas Polda NTB bersama saya Brigadir Eli yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah Mataram dan sekitarnya. Mengawali laporan kami yang pertama, kita langsung saja menuju ke Simpang 5 Ampenan. Terlihat di layar televisi Anda, arus lalu lintas dari Jalan Koperasi menuju Jalan Pabean terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Pabean menuju Jalan Yosudarso maupun Jalan Koperasi terpantau lengang. Dari arah Jalan Niaga menuju Jalan Saleh Sungkar terpantau lengang. Dari arah Jalan Koperasi yang akan berbelok menuju Jalan Yosudarso terpantau masih lengang. Kami menghimbau kepada Anda para pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Dan bagi Anda para pengguna kendaraan roda 4 agar selalu menggunakan safety belt demi keselamatan Anda berlalu lintas. Dari Simpang 5 Ampenan kita beralih menuju ke Simpang 4 Karangjangkong. Terlihat di layar televisi Anda, arus lalu lintas dari arah Jalan Pejanggi menuju ke depan pertokoan Mataram Mall didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari arah Jalan Bung Karno menuju ke depan pertokoan Mataram Mall ataupun menuju ke Jalan Bung Karno, maksud kami Jalan Bung Hatta, terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menggunakan lajur kiri karena lajur kanan hanya untuk kendaraan yang mendahului demi keselamatan Anda berlalu lintas. Dari Simpang 4 Karangjangkong kita beralih ke depan pertokoan Mataram Mall. Terlihat di layar televisi Anda, arus lalu lintas di depan pertokoan Mataram Mall terpantau lengang. Kami menghimbau kepada Anda para pengguna kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 agar selalu menggunakan sabuk pengaman demi keselamatan Anda berlalu lintas.
Demikian laporan kami dari RTMC Ditlantas Polda NTB. Kami menghimbau kepada Anda, mari menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor 1. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas. Kita kembali ke studio, silakan rekan Wira. Baik, terima kasih Brigadir Eli atas laporannya dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Baik, bisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Akibat cuaca buruk dan tingginya gelombang laut, ratusan nelayan yang ada di Kota Mataram tidak berani untuk melaut. Gelombang laut yang hampir mencapai ketinggian 2 meter disertai angin kencang ini sudah berlangsung selama 1 minggu lebih. Gelombang laut yang hampir mencapai ketinggian 2 meter disertai angin kencang yang terjadi pertengahan bulan Februari ini menyebabkan ratusan nelayan yang tinggal di kawasan Jempong Baru tidak berani melaut. Menurut Taswir Lurah Jempong Baru mengatakan, ratusan nelayan yang berada di lingkungan Mapak Belatung dan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru diimbau untuk tetap bersabar dengan kondisi cuaca tersebut dan untuk sementara tidak melaut. Hal itu guna mengantisipasi bahaya yang terjadi jika nelayan tetap nekat untuk melaut. Taswir menambahkan selama nelayan tidak turun untuk melaut, dirinya telah mengambil langkah antisipasi, yaitu dengan mendirikan lapak sementara bagi para nelayan sehingga nelayan memiliki kegiatan produktif selama tidak melaut. Yang arahkan dia kemarin yang ke sana sore akan mau dibuatkan lapak jualan itu sama pemerintah kota melalui dinas perindak. Kita dapat 10 lapak. Kapan mungkin secepat ini mau dibangun? Nah, di situ silahkan buat kegiatan jualan. Kan hari Minggu ramai tetap. Udah mulai ramai. Nah, kita alihkan ke sana jualan ya jual-jual apa lah. Yang penting ada hasil gitu. Nah, karena suami dalam hal ini kan pas lagi musim hujan angin begini nganggur. Jadi kita arahkan ke sana. Namun terkait rencana mendirikan lapak itu, dirinya akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Mataram melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram agar mendukung rencananya untuk mendirikan lapak sementara di kawasan pantai Mapak itu. Sementara menurut Alifah, salah satu nelayan mengaku, hampir 1 minggu lebih dirinya tidak berani melaut karena cuaca buruk dan tingginya gelombang laut. Selama tidak melaut, ia memilih untuk mengisi waktu senggang dengan memperbaiki jaring yang rusak. Hari tidak melaut, ini anginnya terlalu keras, ini cuacanya makin memburuk dia. Tidak pernah melaut. Lebih 1 minggu nih. 1 minggu? Iya. Kira-kira apa? Terus apa yang Bapak kerjaan? Ini dah kita kerjain. Kalau ada jaring yang rusak, ini kita kerjain. Tidak ada yang kita kerjakan lain selain melaut. Tidak hanya itu, perahu-perahu yang biasa dipergunakan nelayan untuk melaut dibiarkan menganggur hingga waktu yang belum bisa dipastikan. Tim Liputan Lombok TV Mataram. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram memastikan pemilihan kepala daerah akan dilakukan dengan sistem paket. Hal itu menyusul dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang direvisi menjadi undang-undang pilkada. Demikian disampaikan oleh Bedi Saparwadi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram saat ditemui di ruang kerjanya menyebut sekitar 13 poin penting yang direvisi, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah Kota Mataram yang diselenggarakan melalui sistem paket. Sistem paket dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemilihan secara tidak fair. Tidak hanya itu, uji publik dalam pengesahan undang-undang yang menjadi domain dalam pemilihan partai politik maupun anggota partai politik dihapuskan, serta menunjuk KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada.
Sementara terkait persyaratan pendidikan bagi calon kepala daerah yang mendaftar, pada rancangan undang-undang sebelumnya diajukan adalah Diploma 3. Namun pada revisi undang-undang tersebut diubah menjadi SLTA dan sederajat. Selain itu terkait usia bagi calon bupati dan wali kota berusia 25 tahun, sementara untuk gubernur minimal berusia 30 tahun. Dari segi dukungan penduduk bagi calon perseorangan dari 5% ditingkatkan menjadi 8,5%. Sebab ada tambahan rate jumlah penduduk dari jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 200 sampai 500 dan sebelumnya hanya memberikan dukungan sekitar 5%. Tidak hanya itu, untuk pilkada tahun ini tidak ada putaran kedua dan untuk PLT dan PJS diisi sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Negara. Itu pencalonan lewat sistem paket kepala daerah ya, dan wakil kepala daerah. Yang kedua, uji publik dihapus. Yang tadinya kan uji publik dilaksanakan oleh KPU. Nah, kemudian KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pilkada. Kemudian yang berikutnya adalah persyaratan pendidikan. Nah, yang kemarin sempat diributkan masalah persyaratan pendidikan yang karena di rancangan itu diajukan D3 ya, minimal D3 untuk wali kota dan untuk gubernur D1. Sekarang untuk persyaratan pendidikannya SLTA atau sederajat untuk wali kota. Usia 25 tahun untuk bupati dan wali kota serta 30 tahun untuk gubernur. Nah, untuk syarat dukungan penduduk calon perseorangan ditingkatkan yang tadinya kita 5% sekarang menjadi 8,5% ya. Karena ada tambahan kan 3,5% ya, 78, jadi ada tambahan 3,5% yang tadi. Karena penduduk kita itu ada rate penduduk yang dari 250 sampai dengan 500 itu kemarin dukungannya itu sekitar 5%, ditambahkan menjadi 3,5%, jadi 8,5% untuk perseorangan. Kemudian tidak ada ambang batas kemenangan, ya, tidak ada ambang batas kemenangan, artinya tidak ada putaran kedua karena satu putaran. Ya, lebih dari satu suara ya menang. Kemudian wakil kepala daerah atau wakil wali kota itu dipilih bersamaan dengan sudah tadi disebutkan satu paket. Ya. Kemudian PLT dan PJS diisi oleh penanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Negara atau Undang-Undang ASN. Ini kemudian yang berikutnya. Dedi menambahkan, dalam pemilihan kepala daerah tahun ini terdapat beberapa tahapan, yakni persiapan dan penyelenggaraan. Untuk persiapan sendiri pihaknya telah melakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun untuk penyelenggaraan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota akan diperkirakan diselenggarakan pada bulan Maret hingga April mendatang. Tim Liputan Lombok TV Mataram. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Nos Lombok Sore edisi hari ini. Saya Wirahmaja dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah.
bau tekan begitu. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah, bah, paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warni napi de boyak pas siara. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanjeng berkualitas. Ara dedara inak bebalu, ara dedara inak bebalu. Kule tomidang le malam minggu, tobaku pasang senggeger bangru. Kule tomidang le malam minggu, tobaku pasang senggeger bangru. Dateng balen ku ape tandang, dateng balen ku ape tandang. Sangun ku midang buluan sekeranjang, pala-pala iya sine jogang. Sangun ku midang buluan sekeranjang, pala-pala iya sine jogang. Anak tetari inak ne bau, anak tetari inak ne bau. Jogangnya lah kasi senggeger, tejulukan senggeger jaran guyang. Jogangnya lah kasi senggeger, tejulukan senggeger jaran guyang. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun, dari kakek ke orang tua baru menurun. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal. Setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu semua pasiennya harus saya periksa dulu. Setelah kita periksa, dari hasil pemeriksaan
kira-kira itu bisa disembuhkan atau tidak. Baru kita kasih tahu, karena obat kita herbal 100% ini. Dulu saya main 7, tapi sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Saya sudah berobat kemana-mana, namun hasilnya tidak ada. Terakhir divonis dokter untuk operasi, saya takut. Akhirnya saya datang ke klinik Agra. Setelah 20 hari mata saya katarak sembuh total. Penyakit ambien itu tanpa operasi. Saya sakit ambeien. Setelah berobat klinik Agra, ini sudah sembuh total. Pria yang kurang perkasa juga begitu. Itu juga kita kasih garansi tertulis. Dulu saya mempunyai penyakit lemah sahabat. Nah, saya sering bertengkar dengan istri saya. Nah, sekarang saya berobat di klinik Agra. Alhamdulillah bisa sembuh. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betai. Mulen baik meton. Bersama saya Brigadir Kaini langsung dari RTMC di Latas Pelayan TV akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di wilayah Mataram, Kotim dan sekitarnya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.